Shalom, selamat siang jemaat Tuhan. Saya percaya kita pada siang hari ini merindukan Tuhan, amin. Makanya kita ada di tempat ini. Boleh saya jemput kita berdiri. Coba dulu toleh kiri kanan muka belakangnya. Kasih salam sehati dong. Yang senyum matanya ya. Siap menyembah Tuhan? Berikan hati beberapa waktu ke depan ini untuk kita boleh jumpa dengan Tuhan. Kita berdoa lebih dulu. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk siang hari ini. Kami ada sampai detik ini karena kemurahan kebaikan-Mu Tuhan. Jauh dari apa yang kami bisa pikirkan, yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Tapi satu hal yang kami percaya, kasih-Mu itu tidak pernah berakhir sampai detik ini. Olehnya kami datang kepadamu siang hari ini bersama dengan umat-Mu. Tidak ada tujuan lain selain kami menaikkan ucapan syukur kami. Terima kasih kami karena Engkau Bapa kami yang luar biasa. Lebih dari segalanya Engkau buat dalam hidup kami. Itulah Engkau Tuhan, itulah Engkau Bapa. Terima kasih. Kami berikan hati kami berikan hidup kami siang hari ini Tuhan, hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita masih tetap dalam hadirat Tuhan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap wajah pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Oh, katakan, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, amin. Menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu Tuhan. Engkau melihat setiap hati yang rindu akan Engkau siang hari ini. Amin. Mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu, amin. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Sama-sama katakan, tenanglah jiwaku, tenanglah
lakukan lebih daripada kami pikirkan, Tuhan. Engkau mengerjakan dalam hidup kami lebih daripada kami pikirkan. Jumpai setiap hati yang merindukan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Percaya akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Lewat apapun yang kita hadapi, berlindung di bawah sayapnya. Dan lihat betapa kemuliaannya melebihi segalanya. Sekali lagi.
Dekat dengan hati Tuhan itu sungguh luar biasa nikmatnya, amin. Tapi bisa dikatakan juga ngeri-ngeri sedap ya. Kenapa dikatakan ngeri-ngeri sedap? Saat dia bawa kita untuk lewati badai itu ngeri. Tapi sebenarnya ketika kita mau memandang kemuliaan Tuhan, sedapnya luar biasa. Jauh lebih dari segalanya, amin. Karena dia Allah yang ajaib. Haleluya. Amin. Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, amin. Tenang jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang amin. Layak ditinggikan. Hanya Dia. Katakan. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta sembahnya. Yesus Kaulah Raja mulia. Amin. Sama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Senang jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Dia yang layak terima kemuliaan. Kau yang layak ditinggikan. Amin. Ajaib Kau, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta sembahnya. Yesus Kaulah Raja mulia. Dia adalah kita Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Jangan ragukan. Amin. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Amin. Agung dan perkasa. Dia sumber kemenangan.
menjamin hidup kita. Lewat apapun pasti tangannya selalu memegang kita. Amin. Yesus memegangku. Dengan apa? Dengan tangan kananmu. Dan dia jamin memberikan kepada kita. Yesus memberiku. Tuhan, kami mau belajar percaya kepadamu. Yes, Lord. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan dengan iman bahwa Yesus pegang engkau. Yesus memegangku. Terima kasih Tuhan. Dengan tangan kananmu. Tidak pernah kau lepaskan kami dari tangan. Yesus memberiku kemenangan. Oh Yesusku, Yesus memegangku. Oh, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sementara kita teduhkan hati, kita naikkan pujian ini dari awal. Dan aku Engkau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Amin. Engkau menentukanku. Amin. Bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Yesus memegangku. Amin. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Waktu selanjutnya diserahkan kepada Bapak Gembala. Bagimulah hormat, bagimulah kemuliaan, rasa sembah dan syukur yang dapat menerima
segala kemuliaan itu. Terima kasih, kami kembali lagi dalam rumah Tuhan. Kami akan duduk tersimpu di kaki-Mu. Kami percaya Kristus hadir di sini, siap menyentuh kami, menyapa kami. Bahkan kami akan merasakan pelukan kasih sayang Bapa dalam Yesus Tuhan. Roh Kudus beracara semuanya. Beri kami tubuh sehat, beri kami fisik yang baik, jiwa yang sukacita, terkontrol emosi, dan roh menyala di dalamnya. Kami semua ada di dalam rumah Tuhan ini. Ini orang-orang pilihan Tuhan yang membutuhkan pertemuan, perjumpaan dengan Kristus. Berkenan Bapa mendapatkan setiap kami sesuai dengan kerinduan hati setiap kami anak-anak-Mu. Roh Kudus tolong bimbing kami sekalian, dari firman yang hidup itu akan menghidupkan kami dan kami hidupi firman itu. Beracaralah, ampuni akan salah kami, segala kelalaian kami, kekurangan kami. Cukuplah kasih karunia-Mu untuk kami sekaliannya. Tuhan memberkati hamba-Mu. Jangan ada kesempatan yang lain. Tuhan mencoba masuk dalam penipuan, di dalam manipulasi. Tapi Roh Kudus bekerja sehingga firman murni untuk kami semuanya. Awal pertengahan ibadah ini tentunya untuk Tuhan semuanya. Demi nama Yesus kami mohon pertolongan. Haleluya. Jemaat yang siap diberkati, mari katakan amin. Amin. Tuhan berkati, silahkan duduk. Minggu pagi yang lalu saya bicara soal uang. Dan kembali lagi di sini, saya omong lagi tentang uang. Dulu-dulu orang pikir bicara uang di mimbar itu tabu. Tidak tabu. Dari sekian perumpamaan Tuhan Yesus, sekian adalah biji uang yang diomong. Dan saya tahu hari-hari ini orang susah uang. Sulit mikirin uang. Uang yang sekian diapakan. Supaya tidak habis dalam masa-masa pandemi ini. Karenanya, saya berharap jemaat jangan bingung. Jangan merancangkan sesuatu yang buruk. Hari ini ada istilah orang dulu berkata, hari ini makan apa, besok makan siapa. Lepaskan dari itu dan Anda jangan mendekat ke sana. Jangan merancangkan kemarin sudah bohong kepada siapa dan hari ini mau menipu siapa dan besok akan cari cara yang lain lagi yang buruk. Mari kita muncul di hadapan Tuhan apa adanya. Tuhan sangat menghargai orang yang datang dengan apa adanya. Ada semboyan orang selalu diperdengarkan begini. Di dunia ini, orang yang dicintai Tuhan adalah orang yang rendah hati. Tuhan berkati, mari kita buka firman Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunyi firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Minyak seorang janda. Berbicara minyak ini adalah kebutuhan rumah. Ini seorang janda. Janda itu suaminya sudah meninggal. Saya baca lanjut dan saudara bisa ngikuti baik-baik. Bisa di layar, bisa di Alkitab. Kalau saya kebalapan atau ketinggalan atau kadang-kadang ke kanan dan ke kiri, perbaiki sendiri. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Satu ayat ini terdiri sendiri. Cerita. Kita lanjutkan. Jawab Elisa. Ini ngomong. 2 orang bicara-bicara. Jawab Elisa kepada ibu janda itu. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali
sebuah buli-buli berisi minyak sedikit tinggal itu. Ayat 3 dijawab lagi. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, dari hadapan Elisa, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ibu itu terus menuang minyak. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawab anak-anaknya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana, Mama. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kok ngerti ya? 7, kata penutup. Kemudian pergilah perempuan itu melaksanakan tugas ini. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Laporan. Tanggung jawab ya. Dan orang ini berkata, Elisa berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Jelas ya? Ini cerita. Yuk kita lihat. Itu bahasa, saya sudah lupa entah berapa tahun yang lalu saya sudah khotbahkan ini, dan saya merasa saya perlukan sekarang. Saya angkat dari beberapa pertolongan dari ayat-ayat ini. Yang saya butuhkan, saya percaya juga saudara memerlukannya. Ya, kita lanjut. Sudah ya? Bebas dari apa tadi? Hutang. Saudara, ada yang berhutang enggak? Ada orang dalam gereja ini sedang berhutang? Enggak ngaku ya. Kita semua rata-rata berhutang. Iya kan? Ada orang pantang berhutang. Iya, kalau modalmu banyak, enggak apa-apa. Pinjam uang di bank itu boleh. Kalau kita tidak punya modal untuk berusaha, berjuang, bisa. Kan ada aturannya, ada jaminannya, dan sebagainya. Cuma saja diatur baik-baik. Jadi kalau pinjam uang di bank harus ngitung-ngitung dulu. Bahaya apa enggak? Awas sampai rumah lenyap. Bisa jual anak istri. Diusahakan supaya aman. Boleh pinjam loh, kita punya modal. Karena ada cara menghitungnya. Tetapi jangan sampai ikat leher sendiri lalu bunuh diri. Hati-hati dan bijak. Nah di sini judulnya tadi, bebas dari apa? Jerat hutang. Bagaimana caranya? Kita diajari di sini, dituntut di sini, dan ayat-ayat itu akan mengajari kita nanti. Ini setiap poinnya ini satu ayat ini ada contoh-contoh di sana. Saya tidak baca lagi ayatnya, saya sengaja tulis saja tuh ayatnya di situ. Kitabnya, ayatnya saudara bisa contoh sendiri atau bisa catat sendiri. Nanti pulang di rumah kalau saudara memang tanggung jawab itu baca. Caranya untuk bisa menutup utang itu ada gaya harus kita pakai menurut firman Tuhan. Jadi jangan pakai pintar kita sendiri, satukan dengan hikmat ilahi dalam firman Tuhan. Bawalah masalah tersebut kepada Tuhan. Biasanya saya omong bawa hati bukan masalah. Kali ini karena topik kena masalah. Ya. Bawalah masalah tentang keuangan itu, kasus itu kepada Tuhan. Ayat 1 kan? Tadi firman Tuhan berkata begini, maka datanglah seorang wanita, ibu janda itu kepada seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan itu di dalam kategorinya atau simbolnya itu Elisa adalah wakilnya Allah. Ada di sana dikatakan itu bahwa ini istri-istri banyak orang. Tapi salah satu dari ibu janda nabi-nabi itu datang kepada seorang hamba Tuhan senior, kepada seorang Elisa. Dia bilang begini, Om pendeta, tulos stafmu
Pengurus gerejamu udah meninggal, suamiku. Pak pendeta tahu kan orang itu setia sama Tuhan? Suka layani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, melayani sesama anak Tuhan. Dia baik kan, dia hidup saleh. Tapi ketika dia hidup, kami pinjam uang, lalu sampai sekarang belum dibayar. Om, tolong om, kasih solusi. Kemarin malam, datang itu orang, bawa truk, mengangkat 2 anak saya laki-laki. Tidak dijelaskan anaknya cewek apa laki, tak bikin sendiri aja namanya. 2 anak saya laki masih remaja, 1 masih 8 tahun, 1 sudah 12 tahun. Mau dibawa om, mau jadikan budak, bukan pembantu, budak. Entah mau diapakan. Kayak apa nih om? Nah, begitu ya. Ceritanya demikian. Sebelum saya lanjutkan itu, saya mau bantu saudara dulu. Contoh orang ini, Yosafat mencari Tuhan ketika berperang dengan bangsa Moab dan bangsa Amon. Ini sudah mau dikepung ini, dan ini ketakutan Yosafat ini, kemana larinya? Lari kepada Tuhan. Nggak lari kepada tetangga, lari kepada Tuhan. Eleng, dengar Bapak Ibu, kalau saudara punya masalah heboh, masalah anak, masalah apa, masalah pekerjaan, masalah uang, masalah kesehatan, lari pertama kepada Tuhan. Bapak Ibu, jangan terlalu cepat panik, cari Tuhan. Ini orang ini panik, dikerumuni 2 bangsa ini loh, mau tumplak tuh negaranya, dia lari sama Tuhan, dia berlutut ya Tuhan ya Allah, bagaimana caranya ini? Ini musuh sudah datang. Tuhan datangkan pertolongan tepat waktunya. Baca nih 2 Tawarik nanti itu ya, 2 Tawarik pasal 20 ayat 3 dan berikutnya itu. Saudara akan tercengang melihat itu sehingga saudara dikuatkan. Kalau saudara tanggung jawab kepada iman saudara, pasti sudah baca nanti itu. Kalau pulang nanti tidak sempat baca, nanti malam sebelum tidur itu Anda akan gelisah kalau nggak baca itu. Kalau saudara tanggung jawab. Contoh yang kedua lagi, sebelum saya lanjutkan ayat tadi. Ya. Yeftah. Mirip namanya ya. Tadi siapa yang pertama? Yosafat ini Yeftah. Ketika urusan dengan keluarganya masalah warisan, kemana dia perginya? Dia serahkan tuh masalahnya kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, ya Tuhan bagaimana masalahku ini? Aku gak bisa ngurus ini Tuhan, tolong. Saudara, kadang-kadang dalam keluarga itu, kita semakin kumpul dengan keluarga semakin banyak masalah. Keluarga aku di sana kumpul-kumpul begitu udah masalah di mana-mana. Coba saudara bayangkan, semakin kumpul itu keluarga semakin dekat semakin banyak masalah. Tetapi bagaimana caranya kita ngatasinya? Itu tidak harus terbirit-birit sana sini. Bolehlah boleh. Tetapi segalanya kita harus siap menanggung resiko dan kita butuh hikmah dari Tuhan menangani itu. Keluarga. Kadang-kadang anak-anak kita. Dan sebagainya. Kadang-kadang sepupu kita dan sebagainya. Ya, itu di mana-mana terjadi di dunia ini, dimanapun manusia ada itu terjadi kadang-kadang seperti begitu. Kalau terjadi seperti itu, saudara, lari kepada Tuhan, jangan labrak sana situ, jangan takabur begitu, bingung, akhirnya, waduh, bingung. Oke, kita lanjutkan. Ini sampai kepada ayat yang pertama tadi, ya, ayat yang pertama tadi. Ibu janda tadi mencari Tuhan ketika mengalami masalah keuangan. Masalah keuangan dia lari cari Tuhan. Kemana larinya? Datang kepada hamba Tuhan, wakil Allah. Mereka begitu menghargai, respek kepada hamba Tuhan padahal perjanjian lama. Mereka berkata, dia datang kepada hamba Tuhan. Tolong, bagaimana caranya ini? Lalu berikutnya kita naik. Yang kedua. Ya, yang kedua, manfaatkan kapasitas dan sarana yang Anda punya. Kapasitas ini apa ini? Kemampuan, kebisaan, talenta, keahlian. Anda bisa apa? Dan kemudian ada lagi sarana. Sarana itu apa? Punya apa? Ayat 2 tadi. Ketika ibu ini datang kepada pendeta Elisa berkata, bagaimana nih anakku sudah mau diambil, mau jadi budak. Lalu hamba Tuhan tuh berkata kepada ibu janda tadi, Bu. Coba ibu tenang, ceritakan kepadaku. Ibu punya apa-apa di rumah.
Lalu ibu bisa apa? Kapasitas dan sarana. Ibu punya apa di rumah? Dan ibu bisa apa? Kira-kira begitu. Akrabnya, kekeluargaan. Mesra tapi galau gelisah ibu ini. Tolong om kasih solusi. Ini masalah uang. Apa yang terjadi? Lalu pada ayat 2 itu dikerjakan dan dijawab oleh ibu. Ibu itu menjawab kepada pendeta Elisa, Om, aku tidak punya apa-apa di rumah. Loh, rumahku cuma 3 kali 4 meter. Cuma dindingnya adalah terpal-terpal sudah sobek. Lantainya juga tanah. Kalau hujan ngalir karena tanahnya miring, ya sudah air masuk. Lo nggak punya apa-apa, Om. Lalu pendeta Elisa berkata, masa ibu nggak punya apa-apa, apa toh cangkir kayak piring sendok kayak enggak punya. Kami kalau makan pakai daun saja, daun pohon. Dan lain sebagainya. Terakhir ibu itu berkata, aku cuma punya apa tadi ibu itu? Punya apa? Buli-buli. Tahu saudara buli-buli? Kira-kira toples atau apa ya? Botol aja ya. Aku punya botol kecil. Isinya apa di dalam? Minyak apa? Minyak kemiri? Minyak goreng tempe. Buat apa itu om? Buli-buli itu tok sedikit minyak di dalam. Buat apa? Oh ini utangnya suamiku dulu tuh banyak. Entah berapa ratus juta barangkali begitu. Nah, saudara, mari kita manfaatkan kapasitas kita bisa apa dan punya apa. Tuhan tidak pernah suruh kita ngambil yang tidak ada. Yang bisa mengadakan yang tidak ada hanya siapa? Hanya Tuhan. Tuhan tuh gak maksa loh. Dia tahu keterbatasan kita. Dia tahu kita gak punya apa-apa. Tapi Elisa mau supaya ibu ini jujur. Jangan sombong-sombong kali wah kata orang Medan. Muncul apa adanya. Jangan belagak punya. Enggak punya kok. Sombong banget. Ya itu yang dipunyai. Apa itu? Ya sombong itu. Apa adanya aja. Kita muncul dengan apa adanya. Tampil dengan apa adanya. Tidak usah disembunyikan. Di hadapan Tuhan maksudnya. Saudara, oke, contoh di sini, ketika Musa ada masalah, Tuhan bertanya kepada dia, kau punya apa? Enggak ada. Loh, enggak ada barang di tanganmu. Dia bilang, ada tongkat ini, tongkat gembala. Tongkat ini di tangannya Musa, jadi sarana mujizat. Satu bangsa diselamatkan, satu tongkat loh. Tuhan enggak suruh ngambil yang enggak ada. Apa yang ada? Sederhana. Ya, lagi tadi dikatakan, kau bisa apa? Elisa tanya kepada ibu, kau bisa apa? Nanti kita lihat. Ada lagi contoh kedua? Dulu nanti kita turun lagi ya. Ya. 5 roti ini sudah biasa ini kita dengar, sudah sering ini. 5 roti 2 ikan bisa jadi mujizat. Banyak orang ditolong, 5.000 kan? Ya, sudah hafal itu. Kita mau ke sini. Ibu janda ini hanya punya buli-buli kecil di rumahnya. Dan buli-buli itu menjadi mujizat. Oke. Saudara-saudara, tarik napas dulu. Bapak Ibu, sekarang ini kita mau cari kerjaan, kerja apa? Lamar kerjaan di proyek, jangan kita masuk lagi ke sana. Orang di sana sudah banyak dikeluarin. Saudara tahu, sekarang Indonesia gonjang-ganjing gara-gara apa? Pekerjaan, uang, kehidupan, penghidupan. Pemerintah, bagaimana caranya menjaga bangsa yang besar ini, manusia yang ratusan juta ini, supaya bisa hidup tidak mati kelaparan. Makanya dibuat aturan. Bagaimana caranya?
Supaya buka proyek gampang. Dibuatkan aturannya. Bagaimana caranya? Supaya kita yang kerja, yang karyawan, yang pegawai, kerja supaya kita aman. Upahnya baik, mencukupi. Dan kalau kita salah ada aturannya lain sebagainya. Kita mau pindah pekerjaan ada caranya. Diaturkan sedemikian. Ini bikin bingung pemerintah. Ayo kita bantu doa buat mereka. Karena juga disalahkan ini lain sebagainya. Enggak gampang di sana. Kita doakan ya. Semuanya juga kepingin baik kok. Mahasiswa, pelajar, ibu-ibu, bapak-bapak kepingin juga bekerja baik. Tapi pemerintah juga kita bantu doa. Supaya tertata rapi. Agar enggak ribut. Semuanya kepingin yang aman kok. Ya, jangan panik Bapak Ibu. Nah, saudara sekalian, sekarang itu kita mau cari apa? Dan mari saudara, mari kita mengerti kapasitas kita apa, kita bisa apa. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Contoh, apakah ibu-ibu bisa bikin kue? Apakah ibu-ibu bisa bikin kue dan bisa jual sendiri? Contoh misalnya, kalau ibu-ibu bisa bikin kue, tapi enggak punya bakat menjual, ajak orang lain. Ajak anak-anak, mungkin tetangga. Jangan malu. Tidak ada pakai sistem malu sekarang. Kita kerja apa aja yang halal. Sekarang orang ramai loh. Bikin makanan ini, tawarkan ini, dipromosikan ini, dan sebagainya. Ini luar biasa. Asik loh. Gloria itu asik-asik ini dipromosikan makanannya orang. Nggak jadi masalah. Bantu orang. Siapa yang suka pesan. Nggak ada yang ngantar sendiri. Itu cara, namanya kapasitas. Kamu bisa apa? Kamu kerja apa? Keahliannya apa? Mungkin bikin kurungan burung bisa. Contoh, bisa bertani, dan lain sebagainya. Ini lagi sulit. Sulit kita cari uang sekarang. Ini bagaimana caranya supaya kita tidak menderita, terjerat, dikurung oleh utang. Mudah-mudahan ada solusinya. Nah, Bapak Ibu, itu tadi pendeta Elisa kasih cara kepada ibu janda. Kamu punya apa dan bisa ngapain? Lalu pendeta tuh kasih tahu begini, caranya gini. Kamu punya minyak dalam buli-buli? Gak usah banyak-banyak, tapi punya kan? Punya tuh minyak. Itu modal. Kalau kita nggak punya modal banyak, usahakan bagaimana modal ini bisa dipakai. Modalnya sedikit, jangan dagang mobil. Jual beli kacang bisa. Jual beli kue-kue murah bisa. Minta pertolongan Tuhan. Ini Tuhan bagaimana supaya bisa ini. Ada aja caranya. Luar biasa. Elisa itu kok baik hati dituntun itu ibu itu, dia berkata, suruh anak-anakmu pergi ke tetangga, cari galon-galon kosong. Kita buat namanya begitu coba ya. Ya kira-kira 10 atau berapa, jangan terlalu sedikit. Ibu ini bingung mood apa. Ayo ibu nurut aja, ibu ini nurut aja. Taat. Kata firman Tuhan, mengikuti aturan firman Tuhan, itu mengasihi Tuhan. Dan Tuhan sayang orang demikian. Mereka kerjakan itu, dan kata ayat itu dikatakan, ada perintah berikutnya lagi, dia bilang, langkah berikutnya, yuk kita teruskan, langkah berikutnya. Kerja dengan iman, ayat 3 sampai ayat 4, contohnya, dengan iman, ia mengumpulkan beberapa bejana kosong. Itu ya. Ini bejana kosong ini kan nggak ngerti tadi. Cuma karena disuruh oleh Nabi Elisa. Ibu janda ini, ya lakukan itu. Cari bejana kosong di tetangga-tetangga. Dengan iman, ia dan anak-anaknya berdoa di dalam kamar. Karena kenapa? Itu Elisa tadi berkata, masuklah setelah kumpulkan bejana-bejana kosong itu, ibu dan anak-anaknya masuk dalam rumah, tutuplah pintu. Kita diajari Tuhan Yesus masuk dalam kamar. Kita bukan tutup pintu aja dan kita nggak ngapa-ngapain. Kita berdoa dengan anak-anak. Bapak Ibu,
aja anak-anak berdoa kalau ada masalah. Tapi bijaksana ngomong kepada anak-anak masalah apa? Supaya nggak heboh. Masalah itu kan banyak macamnya. Masalah apa yang anak-anak tidak perlu tahu jelas, tapi kasih tahu dengan bijak. Bagaimana caranya anak-anak harus tahu dengan cara yang bagus, supaya mereka juga sungguh-sungguh berdoa. Ajari dan buatlah contoh cara berdoa beriman dengan anak-anak. Nah, ibu ini mengajak anak-anaknya masuk dalam kamar dan mereka berdoa, dan berikutnya dia rancang yang berikutnya lagi. Saudara, dengan iman ia dan anak-anaknya berdoa. Iman disertai dengan perbuatan itu yang berguna. Begitu, ya. Oke, kita teruskan. Jaga kekompakan keluarga. Jangan lupa, jaga kekompakan keluarga. Ini ayat 5 sampai ayat 6. Ia melibatkan anak-anaknya dan sepakat di dalam doa. Tadi itu mereka sudah di dalam kamar dan mereka berdoa dan terjadilah apa yang dikerjakan tadi. Kita baca dulu ini ayat-ayat yang ayat 5 dan ayat 6. Kata firman Tuhan ayat 5 dan ayat 6. Ya. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ini dipraktekkan dalam hidupnya, di dalam kamar itu. Ya, kita buat saja mereka sudah berdoa. Pasti itu, karena mereka beriman. Mereka sudah praktekkan itu, kita lanjutkan lagi. Ayat yang ke-6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anak-anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawab ibunya kepada mereka itu, tidak ada lagi bejana. Anak-anak menjawabnya tidak ada lagi bejana. Bapak Ibu, ketika bejana tadi yang kosong-kosong sudah diisi itu sesuai dengan perintah, dengan usulnya Nabi Elisa, bejana semua sudah penuh. Otomatis dengan sendirinya dan tepat waktunya. Tadinya minyak itu ngalir terus, dituang dari buli-buli kecil itu. Setiap bejana penuh dipinggirkan, nanti lagi yang kosong. Ya saudara sudah tahu tuh caranya bagaimana. Lama-lama sampai bejana ini sudah penuh semua. Lalu mamanya bilang, anak-anak ayo taruh lagi bejana yang kosong. Anak-anak bilang, mama bejana sudah penuh semua. Berhenti ini minyak mengalir. Kenapa? Ini sudah cukup. Mujizat itu terjadi. Luar biasa. Mujizat itu terjadi. Sekarang kita kembali ke sini. Ya. Ia melibatkan anak-anaknya mengisi bejana yang kosong. Dan sekarang dalam catatan perjalanan kita, bejana semua sudah penuh. Hebat kan? Ini minyak mau diapain? Apakah bisa anak-anak ini aman tidak dibawa oleh yang pemilik uang tadi? Apakah pemilik uang tadi bisa bawa minyak ini gantinya uang? Bisa diuangkan apa tidak? Enggak. Tidak mau. Suami ibu ini tadi bukan pinjam minyak, tetapi berhutang uang. Bapak ibu saudara sekalian, berhutang uang. Oke, kita lanjutkan. Terakhir. Menggunakan uang dengan tepat guna. Mengutamakan yang terutama, menggunakan sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan kehendakmu. Sesuai dengan dibutuhkan. Nah, ayat yang ke-7 ini, mari kita teliti. Saya bacakan, jangan pindahkan ini. Ayat 7, saya baca, saudara dengar baik-baik. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Bapak Ibu, ibu ini tiba-tiba hidup berkecukupan. Tetapi apa yang dikerjakan tadi itu adalah rancangan dari hamba Tuhan Bapak Elisa. Langkah ini
langkah ini, langkah ini, langkah ini. Langkah berikutnya ayat 7. Sudah selesai dan ini minyak sudah ada. Diapain? Dengan tanggungan. Nah, apa yang baik etiket ibu ini yang bisa kita contoh. Dalam ayat 7 ini. Mari ibu-ibu berpikir dan bapak-bapak, anak-anak muda. Apa kepribadian ibu ini yang perlu kita contoh? Setelah masalahnya tertolong dan sampai di sini kan belum selesai masalah. Apa yang perlu kita contoh? Ia kembali lagi laporan kepada Nabi Elisa. Sampai sekian proyek terjadi Pak Elisa. Akan diapakan ini? Dia sudah berhasil. Gampang dia pergi sudah. Mestinya. Tapi ibu ini baik. Datang lagi kepada Tuhan. Pak, sudah jadi minyak sekian galon, mau diapakan? Ada lagi perintah atau usul dari Nabi Elisa. Bilang apa dia? Jualah minyak itu. Jualah minyak itu. Setelah laku diapain? Beli rumah, beli mobil, beli apa lagi? Apa perintahnya firman Tuhan? Jualah minyak itu, kemudian apa? Bayar hutang. Mujizat ini terjadi. Karena itu masalah itu tadi. Bapak Ibu, jangan panik. Mari kita belajar kepada ibu janda ini. Datang kepada Tuhan. Ada solusi begini, gini. Jangan saudara minder kalau nggak punya. Apa adanya. Tuhan tidak paksa kok kita ambil yang tidak ada. Apa yang punya? Ini loh Tuhan, buli-buli ini, minyak sedikit. Tuhan gak susah bikin yang hebat-hebat. Tapi Tuhan mau supaya kita kenal Dia. Caranya Tuhan kerja. Itu programnya Tuhan. Nah saudara, kadang-kadang kita berpikir beginilah, coba-coba. Khusus ibu-ibu. Ibu-ibu ini pengelola uang di rumah soal. Tahu apa yang diperlukan dalam rumah. Kadang-kadang kita punya tanggungan loh ibu-ibu. Lalu sekarang kita pegang uang lebih daripada tanggungan kita. Bisa 3 kali, 4 kali lipat. Tapi tanggungan kita yang lalu, berapa tahun yang lalu. Tetapi kita nggak melunasi. Kita punya prinsip, ngapain dilunasi? Masih bisa dicicil, kenapa harus dikontan? Buang itu cara begitu. Menurut firman Tuhan, nggak seperti itu. Mungkin pertimbangan saudara, uangnya di tangan saudara, saudara mau pakai untuk modal dulu. Ini cicil dulu, jangan ditutup. Supaya uang bisa dipakai dulu. Menurut firman Tuhan, ini yang betul. Diapakan? Bayar dulu. Sisanya baru dipakai. Kamu pakai, mau beli pesawat kayak, mau beli apa? Ya. Mau kemana, lari-lari kemana? Beresin itu dulu, itu haknya orang. Orang menderita. Jangan korbankan anakmu ini. Ibu tadi itu loh. Dia hargai anaknya. Dia peluk anaknya. Puji Tuhan, anugerah Tuhan. Anakku tetap bersama dengan aku. Dilunasi itu utangnya. Dan hamba Tuhan berkata, sisanya kau pakai makan dan keperluan bersama dengan anak-anakmu. Dan layani Tuhan. Takut miskin? Jangan takut. Kalau Anda sudah benar dalam keuangan, ngapain takut miskin? Anda tidak akan mati karena kelaparan. Saudara berdiri di hadapan Tuhan. Kalau saudara mengalami kesulitan keuangan, kalau Anda sudah benar dalam keuangan, kenapa mau malu? Tapi coba saudara, dengar baik-baik. Kalau kita ini tidak benar dalam keuangan, kita salah dalam keuangan, kemudian kita mengalami masalah keuangan, saudara malu sama Tuhan. Mau minta tolong sama Tuhan, ya bisa sih. Tapi berani apa enggak? Tuhan kira-kira, Tuhan enggak jahat, tapi Tuhan tuh mendidik loh. Iya, coba Bapak Ibu, kita kasih contoh. Kasih uang kepada anak. Ibu-ibu sudah tahu, Bapak sudah tahu. Titip SPP,
pakai kontan begini. 500.000, bayar uang SPP ya. SPP-nya berapa? 350.000, tapi dikasih uang 500.000. Anak bayar. Nah pakai tanda terima dari sana, nggak tahu bagaimana. Ceritanya begitu misalnya kira-kira. Anak pulang, sudah mah, sudah bayar berapa? Ya sudah, lunas sudah, pokoknya mah, lunas. Mamanya punya pelajaran, ini anak nggak bisa dipercaya. Jangan diulang seperti begini. Apapun diberikan Tuhan, ditanggungkan Tuhan kepada kita, kita nggak tanggung jawab. Tuhan nggak mau ulang lagi. Dia menguji kita, bisa nggak dipercaya apa? Kan firman Tuhan sudah katakan, setialah pada perkara yang kecil, Tuhan akan tambahkan. Sederhana saja, tapi hal begini supaya uang nggak menyiksa kita. Ini dalam masa pandemi begini luar biasa loh. Kita kelabakan. Yuk dengan hati kita datang sama Tuhan. Kita bisa apa? Kita punya apa? Jangan minder. Tuhan itu baik dan Anda tidak akan susah-susah. Bisa dipercaya? Baca firman Tuhan ini. Cukup sudah. Amin. Saya mau ajak saudara menyanyi lagu tidak dilatih tadi. Lingkupiku. Mari kita berdiri sama-sama, yuk. Di saat badai. Sama-sama nyanyi ya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Dapat kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau kan. Kita nyanyi sama-sama, musiknya kita pelan-pelan, kita naikkan sedikit. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Lagi katakan lingkupiku. Dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu.
Bapak Ibu, badai penderitaan melanda dunia, termasuk kita-kita. Kuatkah kita? Pengarang lagu berkata, bersama Tuhan. Terbang tinggi itu artinya kita kuat. Ada Tuhan bersama dengan kita. Mari kita belajar tetap berharap kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun, bersama dengan Tuhan pasti aman. Kita bersama dengan Tuhan bukan berarti badai akan berhenti. Tetapi kita di atas badai, ada Tuhan tetap kita aman. Dalam keuangan, dalam kesehatan, dalam pendidikan anak-anak, dalam pekerjaan, dalam ibadah. Semuanya sendi mengalami badai. Tapi Dia adalah Bapa alam semesta. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku datang sembah Kau Allahku. Jemaat saja katakan di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kau Raja atas semesta, ku tetap sembah Kau Allahku. Di saat badai, bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tetap sembah Kau Allah. Sekali lagi katakan, di saat badai datang, aku tenang bersama dengan Yesus. Lora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tetap sembah Kau Allahku. Aku tenang, ku tetap sembah Kau Allahku. Tetap sembah Kau Allah. Kita berikan rasa hormat kepada Bapa di surga. Kita berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Tuhan meneguhkan firman. Kiranya ada manfaat, ada faedah, ada kekuatan baru buat kami. Roh Kudus tolong kami semuanya. Terbudi Bapa di sorga. Terima kasih buat ibadah siang ini. Kami diberkati, Tuhan dikuatkan. Pulangkan umat ini tidak kurang apa-apa. Haleluya, haleluya. Mari kita bergegas sejenak, kita persiapkan persembahan kita.
Haleluya. Mari kita antar persembahan kita di haribaan Bapa di sorga. Bapa yang baik, persembahan sudah kami angkat. Tuhan berkenan, kami percaya, kami tetap sanggup memberi. Nilai-nilai kami beri adalah nilai kehidupan. Yang dari pikiran, dari hati, dengan sukacita kami melepaskan persembahan ini. Kami tahu Tuhan yang dipermuliakan di dalamnya. Setiap tangannya melepaskan persembahan dengan hati yang penuh dengan damai sukacita. Ia bahagia dan diberkati. Dan Tuhan dipermuliakan. Indonesia diberkati Tuhan, Presiden diberkati Tuhan, Kabinet diberkati Tuhan. Kota Probolinggo, Kabupaten diberkati Tuhan. Rumah jemaat diberkati Tuhan. Gereja kami diberkati Tuhan. Diberikan sehat, ada damai sukacita. Umat ini pulang dengan damai sejahtera. Saudara, angkat kedua tangan dan terimalah berkat dengan iman. Berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub yang datangnya dari Bapa Surgawi. Kuasa kasih penyertaan Roh Kudus ada pada kita. Karena Yesus melimpahkan kasih karunia-Nya. Pulanglah dengan damai sejahtera demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Haleluya. Segala puji syukur